Hidup berdampingan dengan hewan-hewan peliharaan itu udah biasa ya. Tapi gimana kalau yang berdampingan itu hewan-hewan liar? Nggak cuma satu loh sob, jumlahnya bisa puluhan bahkan ratusan. The real ngeri-ngeri sedep ini sih. Sob, bagi kamu-kamu para pecinta kelinci, Okunoshima merupakan destinasi wisata yang cocok nih untuk dikunjungi. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah ribuan kelinci mengerumuni pulau ini. Kamu bisa memberi mereka makanan dan mereka akan membentuk pasukan untuk mengepung dirimu. Kelinci di Pulau Okunoshima terkenal jinak dan bersahabat dengan manusia. By the way, di balik keimutan mereka, ternyata ada fakta kelam mengenai pulau ini sob. Diketahui, pada Perang Dunia Kedua tahun 1965, pemerintahan Jepang membuat program rahasia untuk memusnahkan pasukan sekutu. Mereka membuat pabrik manufaktur berbahan dasar kimia yang mengandung gas beracun yang sangat berbahaya. Pulau ini dipilih karena lokasi yang tepat dan jauh dari pemukiman penduduk. Karena untuk menguji efek dari bahan dasar kimia yang beracun ini, mereka menggunakan kelinci sebagai bahan percobaan dan pada saat perang berakhir, pabrik ini pun ditutup. Lantas, bagaimana asal-usul kelinci ini bisa berpopulasi begitu banyak hingga saat ini ya? Banyak yang percaya jika kelinci-kelinci ini ada yang berhasil melarikan diri bahkan dibebaskan saat itu. Untungnya, kelinci-kelinci ini berhasil bertahan hidup dan berkembang biak dengan pesat karena keberadaan mereka hidup tanpa predator atau pemangsa yang mengincarnya. Sahiban sama buaya, gimana ya rasanya? Predator yang casingnya aja udah mengerikan ini jarang bisa ikrip dengan manusia ya. Meskipun katanya hewan ini tidak menyukai daging manusia, tak jarang manusia menjadi mangsa atau korban dari hewan buas ini. Ternyata kesan buas dari buaya gak mampu menakuti penduduk desa kecil di Afrika, Bazule. Di desa ini, manusia justru bersahabat dengan buaya sob. Mereka percaya kalau di dalam buaya tersembunyi roh nenek moyang yang selalu menjaga manusia. Ada legenda yang beredar dari mulut ke mulut yang mengatakan bahwa nenek moyang mereka ada di dalam diri buaya. Jadi jika buaya ini ada yang mati, penduduk desa pun langsung mempersiapkan makam buat sang buaya layaknya manusia. Desa berikutnya ini adalah desa yang penduduknya sudah menerima keberadaan macan tutul, begitu pula sebaliknya. Desa macan tutul yang bernama Desa Bera yang terletak di India. Kita tahu ya sob, kalau di India kasus konflik manusia dan macan masih sering terjadi. Suku yang mendiami desa ini bernama suku Rabari. Jumlahnya ada sekitar 11.000 jiwa yang sebagian besar hidup dari hewan ternak yang mereka pelihara. Umumnya, para lelaki akan menggembalakan hewan-hewan mereka di padang rumput setiap hari. Jumlah macan tutul yang ada di desa ini bisa mencapai 90 ekor sob, sehingga memungkinkan bagi penduduk untuk berpapasan dengan macan tutul di padang rumput. Nah, suku Rabari ini menyembah Dewa Siwa yang juga memiliki motif macan tutul di patung atau gambar-gambar arcanya. Karena itulah, suku ini sangat menghormati macan tutul. Mereka tidak merasa terusik dan juga tidak pernah mengganggu kehidupan hewan buas ini. Dengan menghargai mereka, macan tutul pun akan menghargai manusia. Di desa ini, sangat minim kendaraan bermotor yang bikin macan tutul stres. Meski ada banyak acara pemujaan sepanjang tahun, suku ini tidak pernah menyalakan petasan atau membuat pesta dengan keributan berlebihan agar macan tutul tidak merasa terganggu. Wilayah ini pun menjadi salah satu andalan pemerintah India untuk melindungi habitat macan tutul. Jika ada hewan ternak mereka yang diserang oleh macan tutul, pemerintah akan memberi kompensasinya asalkan disertakan foto yang bisa menjadi bukti penyerangan berlangsung. Dauker dulunya dinamai dengan Hout Bay yang kemudian berubah menjadi Hout Bay oleh penduduk Belanda yang bermukim di sana karena kawasannya yang dikelilingi lembah. Namun, lambat laun nama itu berubah lagi seiring hadirnya anjing laut menggemaskan.
Dihuni sekitar 6.000 anjing laut, Pulau Dauker bisa dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata yang patut dikunjungi oleh kamu si pecinta binatang. Di Pulau Dauker, Sobat 7 bisa menemukan rombongan anjing laut berenang bersama dengan kulit hitamnya yang mengkilap saat diterpa sinar matahari. Waktu paling tepat untuk berkunjung ke Pulau Dauker adalah antara bulan Januari dan Maret karena akan ada lebih dari 6.000 anjing laut jenis Cape Fur yang menghuni Pulau Dauker. Tapi jika Sobat 7 penasaran dengan cara mereka berkembang biak, datanglah pada bulan November atau Desember. Di sini, kamu akan melihat banyak anjing laut jantan yang sedang menanti pasangan betina untuk dikawini. Duh, yang jomblo jangan iri ya. Shop, kamu bisa bayangkan nggak gimana jadinya jika kompleks perumahan tempat tinggalmu punya peliharaan ular kobra semua? Bukan hanya satu atau dua rumah ya, tapi hampir semua rumah punya king cobra. Bahkan beberapa memiliki king cobra sampai lebih dari satu. Duh, ngebayanginnya aja merinding ya, apalagi yang tinggal di sana. Inilah desa Koh Sangga yang terletak di Thailand. Anehnya, masyarakat di sana udah biasa aja tuh. Bahkan anak-anak kecil bermain dengan ular kobra seperti bermain dengan kucing. Bukan cuma ular kobra, beberapa jenis ular lain seperti piton juga ada di sini sob. Wele, yang ini sampai dipeluk sama ular piton tuh. Karena kebiasaan aneh inilah, desa ini dijuluki Desa Kobra. Ternyata, kebiasaan memelihara ular ini sudah ada sejak 65 tahun yang lalu. Waktu itu, ada seorang dokter dan pecinta ular yang memotivasi penduduk desa ini agar ikut memelihara ular seperti dirinya. Tujuannya agar desa ini menjadi salah satu destinasi wisata unik yang dicari wisatawan. Setelah semua memelihara, mereka pun diajarkan bagaimana bisa hidup berdampingan dengan hewan melata ini. Yang paling penting sih, si ular jangan sampai kelaparan ya sob, agar emosinya selalu stabil. Ketika berhadapan dengan ular, usahain kamu bisa tenang dan pernafasan yang teratur. Juga jangan melakukan gerakan yang tiba-tiba ya. Dengan begini, ular juga nggak merasa terancam berada di dekat kita. Hewan yang satu ini dilihat dari manapun mengerikan pastinya ya sob. Dari parasnya aja udah bikin kaki bergetar jika bertemu. Komodo yang merupakan salah satu reptil purba yang masih bertahan ini juga punya gigi yang mematikan loh sob. Satu gigitan saja bisa membuatmu lemah otot dan akhirnya lemas dan mati. Rahangnya yang lebar memungkinkan komodo melahap hewan yang besarnya 3 kali lipat dari dirinya. Gimana ya ngebayangin jika kita tinggal berdampingan dengan komodo? Di kawasan Taman Nasional Komodo, ada suku Komodo yang memang sudah hidup lama berdampingan dengan hewan buas ini. Mereka percaya bahwa dulunya mereka adalah saudaranya Komodo. Konon, ada putri naga yang mengeluarkan telur. Ternyata, ketika menetas, ada manusia dan Komodo yang keluar. Cerita ini pun membuat penduduk ini merasa aman dengan keberadaan Komodo. Beberapa suku Komodo juga meyakini dulunya Komodo mengerti bahasa suku Modo, namun karena penggunaan bahasa ini sudah jarang, akhirnya Komodo tidak bisa lagi berinteraksi dengan penduduk setempat. Namun masih bisa berdampingan seperti sekarang.